Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman semua, kita kembali bertemu dalam mata kuliah pengantar bisnis startup. Dan pada hari ini kita akan membahas tema mengenai istilah-istilah dalam perusahaan startup, ya. Ada yang menyebut perusahaan unicorn, ya, lalu dekakon, hektakon, gitu ya. Kita akan mencoba membahas definisi itu semuanya dan contoh-contoh startup yang ada baik di dunia maupun di Indonesia dan perkembangan startup di Indonesia. Unicorn, ya, yang dilambangkan dengan seperti ini, ya, kuda. Ada tanduknya kuda. Unicorn adalah istilah atau gelar yang disematkan kepada perusahaan atau startup yang memiliki nilai valuasi mencapai 1 miliar dolar AS atau sekitar 14 triliun rupiah. Valuasi itu sendiri adalah nilai ekonomi dari sebuah perusahaan. Biasanya angka valuasi ini dijadikan acuan untuk mengukur potensi bisnis perusahaan. Perusahaan yang mencapai nilai valuasi sebesar itu sangat jarang terjadi, bahkan terdengar mustahil. Terlebih jika yang meraihnya adalah perusahaan-perusahaan rintisan atau startup. Karena itu, menyandang status sebagai perusahaan startup unicorn adalah pencapaian luar biasa. Tidak mudah bagi perusahaan startup dalam memerhatikan jumlah dan nominal transaksi, jumlah pengguna aplikasi atau pelanggan, teknologi produk, kualitas tim, hingga terus berinovasi untuk bersaing dengan kompetitor. Nah, ini definisi-definisi dari unicorn, dekakon, dan hektakon. Tingkatan paling rendah dari unicorn dengan nilai ekonominya atau nilai valuasinya yaitu mencapai 1 miliar US dollar atau sekitar 14 triliun. Contoh perusahaan-perusahaan unicorn di startup adalah Gojek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak. Naik ke level menengah berikutnya adalah dekakon dengan nilai valuasi berkisar antara 10 miliar sampai dengan 100 miliar atau sekitar 140 triliun sampai dengan 1.400 triliun. Nah, contoh perusahaan startup yang di level dekakon ini adalah ada Grab, Pinterest, Dropbox, Xiaomi. Dan level tertinggi adalah hektakon. Ini nilai valuasinya di atas 100 miliar atau di atas 1.400 triliun. Di startup belum ada, namun kalau dilihat dari valuasinya, startup ini dalam kategori setara dengan Facebook, Google, Microsoft, atau Apple. Nah, itu kan perusahaan-perusahaannya bukan startup kalau mereka, ya. Memang perusahaan-perusahaan teknologi, ya. Nah, unicorn merupakan tingkatan startup paling rendah. Sebuah perusahaan rintisan atau startup bisa masuk kategori unicorn ketika mereka memiliki nilai valuasi 1 miliar US dollar atau setara dengan sekitar 14 triliun rupiah. Contohnya ya Traveloka, Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak. Dan ketika perusahaan startup unicorn mengalami perkembangan yang pesat hingga mampu menembus valuasi perusahaan menjadi 10 miliar hingga 100 miliar US dollar, maka sudah naik level menjadi dekakorn. Seperti yang sudah ada sekarang WeWork, Airbnb, Pinterest, Snapchat, Uber, Xiaomi, dan perusahaan penerbangan luar angkasa milik Elon Musk seperti SpaceX dan Grab. Sedangkan hektakon merupakan tingkatan paling tinggi dari sebuah perusahaan teknologi maupun startup. Untuk mencapai ke sebuah perusahaan startup harus mampu meraih valuasi sebesar 100 miliar US dollar atau sekitar 1.400 triliun. Dilihat dari nilai valuasinya, makanya masuk kategori ini adalah Facebook, Google, Microsoft, hingga Apple. Mohon maaf. Ini contoh top 25 unicorn companies. Ada Grab di sini, dan di Asia 20 most successful unicorn dari Indonesia ada Gojek peringkat ke-7, lalu Tokopedia peringkat ke-11. Ini ByteDance, di mana dia mengakuisisi dan juga melakukan investasi dan merger dengan perusahaan-perusahaan ini, ya, Delihan,
Babe, ya investasi di Babe kan, konten agregator di Indonesia, mengakuisisi Flipagram, cikal bakal Vigo Video, dan mengakuisisi Musical.ly dan merger dengan TikTok. Nah, model bisnisnya ini yang dilakukan oleh Zhang Yiming, founder dari ByteDance. Ya. Nah, sebagai founder biasanya dia sebagai, kalau kita kenal kemarin dia sebagai CEO, ya. Berarti di founder dia sebagai CEO-nya, Chief Executive Officer ya dari perusahaan startup tersebut. Model bisnisnya pertama membangun platform media sosial untuk berkreasi dan berinteraksi, lalu mendorong user menjadi konten kreator hanya dengan smartphone. Ya, jadi mendorong user menjadi konten kreator menggunakan smartphone yang ada. Ini kronologi pendanaannya. ByteDance sekarang adalah startup dekakorn terbesar di dunia. Industrinya dari digital media atau AI, berdiri sejak 2012 dengan nilai ekonominya sekitar 75 miliar US dollar. Berhasil mengembangkan Shaming Bot lewat ByteDance AI Lab. Lalu ada SpaceX, juga dikenal sebagai Space Exploration Technologies Corp, adalah bisnis Amerika dengan fokus pada produksi kedirgantaraan dan transportasi ruang angkasa. Elon Musk mendirikan bisnis pada tahun 2002 dengan tujuan menurunkan harga perjalanan ruang angkasa dan memfasilitasi pemukiman manusia di Mars. Investor termasuk Scott Bannister, Musket Research Associates, Rosenberg Venture, dan banyak lagi membantu bisnis mendapatkan uang melalui beberapa putaran. Selama putaran investasi, mereka menerima 5,9 miliar dolar dari berbagai investor termasuk Google, Threshold Venture, dan lainnya. Lalu Niaga Hoster, fokus pada inovasi produk yang menggebrak pasar, terdepan dalam mengembangkan ide kreatif, berbasis layanan digital dan go online, fokus pada kebutuhan konsumen dan fokus pada pertumbuhan bisnis yang cepat. Ya. Ini salah satu startup juga yaitu Niaga Hoster. Kriteria startup unicorn di Indonesia, ya. Unicorn berarti yang tadi nilai valuasinya sekitar 1 miliar US dollar ya, atau sekitar 14 triliun. Kriterianya inovatif dan disruptif. Startup unicorn lekat dengan sifat inovatif dan disruptif. Mereka tak segan untuk mengubah sistem yang sudah ada dengan inovasi atau terobosan baru. Ya, ini ya. Intinya mereka melakukan pola inovasi. Ya, jadi nggak segan mengubah sistem yang sudah ada, ya, dengan suatu perubahan, atau dengan terobosan yang baru. Ya, itu adalah perusahaan startup, ya, khususnya di Indonesia. Pionir itu artinya apa ya? Semacam menjadi perintis ya, pendiri atau sesuatu yang menjadi perintis yang baru. Startup yang menunjukkan ide-ide baru dan unik jauh lebih berpeluang menjadi unicorn, sebab biasanya masih memiliki pangsa pasar yang luas dan tingkat kompetisi yang rendah. Artinya mereka hadir sebagai pembeda, mereka sebagai pionir, sebagai perintisnya yang mengawali suatu karya atau suatu bisnis yang baru. Ya. Lalu berbasis teknologi. Nah, salah satu ciri khas startup adalah komitmen yang tinggi pada pemanfaatan teknologi, baik berupa website, web app ataupun aplikasi. Ya, ini pasti ya. Salah satu yang membedakan adalah mereka memanfaatkan teknologi sehingga meminimalkan sumber daya manusia, ya. Karena semuanya sudah lebih simpel dengan menggunakan teknologi yang canggih, gitu ya. Customer oriented, tetap ya bahwa layaknya sebuah perusahaan, startup juga menjual produk maupun layanan dengan gencar. Namun startup yang akhirnya menjadi unicorn biasanya sangat fokus pada konsumen, bukan keuntungan semata. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan startup ini adalah perusahaan-perusahaan penjual jasa ya, sehingga ketika dia mau mendapat nilai jual yang lebih, dapat untung yang lebih, dia harus bisa customer oriented, artinya dia harus bisa memanjakan customernya gitu ya. Ya, jadi harus fokus pada konsumen, bukan hanya sekedar dapat keuntungan saja tapi konsumen dianggap biasa. Tapi dengan memaintain pola customernya sehingga di dalam tanda kutip customer merasa dimanjakan oleh fasilitas yang ada,
Nah, sehingga akan itu customer oriented dan customer akan loyal. Nah, efeknya adalah secara faktor ekonomi ya akan apa customer semakin banyak yang menggunakan startup tersebut sehingga akan mendatangkan keuntungan bagi startup tersebut gitu ya. Lalu fokus pada pertumbuhan. Untuk mencapai valuasi miliaran dolar, usaha ala kadarnya tentu tidak cukup. Buktinya adalah unicorn lebih banyak dicapai oleh startup yang ambisius mengejar pertumbuhan bisnis ya. Tetap ya, jangan cepat merasa puas, jangan merasa tenang di zona nyaman ya. Harus terus melakukan riset pasar, harus terus melihat keadaan di lingkungan, harus mengantisipasi timbulnya pesaing ya. Jadi harus terus menerus melakukan satu inovasi atau perubahan ya, fokus pada pertumbuhan. Nah, ini contohnya Traveloka. Startup yang bergerak di bidang pemesanan hotel dan travel ini telah menerima gelar unicorn pada tahun 2017. Usai mendapatkan kucuran dana dari perusahaan di bidang yang sama yaitu Expedia pada Juli 2017. Traveloka juga diberikan pendanaan oleh Global Founders Capital dan Ace Venturer. Sekarang angka valuasi Traveloka mencapai 3 miliar US dollar atau setara dengan sekitar 42,6 triliun ya. Jadi sudah di atas angka minimal unicorn yang 1 miliar ya. Sudah menjadi 3 miliar nih. GoTo ya, Gojek, Tokopedia. Nah, ini luar biasa ya bergabungnya antara Tokopedia dan Gojek ya. Adalah perusahaan ekosistem digital berbasis teknologi Indonesia yang dibentuk sebagai penggabungan antara Gojek dan Tokopedia. Berbasis di Jakarta, GoTo adalah salah satu dari 5 perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. Dengan kapitalisasi pasarnya mencapai 452 triliun per 11 April 2022 ya. GoTo memiliki 3 lini bisnis utama yaitu layanan atas permintaan, on-demand service, perdagangan elektronik atau e-commerce ya, dan teknologi finansial, fintech, finansial teknologi. Jadi tiga bisnis utamanya terkait on-demand service, layanan permintaan, lalu e-commerce, perdagangan elektronik, dan finansial teknologi, fintech, teknologi finansial, teknologi keuangan. On-demand service ya, nah ini biasa ya teman-teman pasti memanfaatkan ya, dari GoCar-nya ya, GoSend ataupun GoRide gitu ya, termasuk makanan, GoFood ya, ini dalam bisnis yang on-demand service. Lalu financial service-nya, teman-teman memanfaatkan dengan GoPay atau mungkin ada Pay Later ya. E-commerce-nya ya dari Tokopedia ya. Pembelian barang-barang di Tokopedia nih adalah dari segmen bisnisnya e-commerce. Aku-Laku merupakan platform finansial terkemuka di Asia Tenggara berkomitmen untuk menyediakan layanan finansial kelas dunia, termasuk belanja dengan angsuran di platform online marketplace yang dikelola mandiri dan berbagai platform marketplace lainnya serta pinjaman tunai yang fleksibel. Dalam laporan Cento Venture bertajuk Sea Asia Tech Investment 2021, Aku-Laku masuk dalam kolom startup dengan valuasi di atas 1 miliar US dollar. Ya. Fintech ini berada di bagian yang sama dengan Bukalapak, Sendit, Ajaib, dan Kodapay. Selanjutnya Bukalapak. Sejarah Bukalapak di Indonesia pasti tidak lepas dari namanya Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, serta Fajrin Rashid. 3 anak muda dengan bakat dan pemikiran luar biasa sebagai lulusan ITB ini memang pendiri Bukalapak. Semua lulusan teknik informatika, dan uniknya lagi jika Bukalapak lahir ini dari sebuah kamar kos ya. Dilansir dari laman resmi perusahaan, tujuan dari Bukalapak adalah untuk membantu warung-warung yang keseharian mengalami kesulitan beradaptasi di era internet. Awalnya seperti ini ya tujuannya ya. Kopi Kenangan. Sebagai perusahaan rintisan yang berkembang di bidang kuliner, Kopi Kenangan berhasil mendapatkan gelar unicorn pada 27 Desember 2021. Bahkan mengklaim sebagai perusahaan new retail F&B pertama yang berhasil mendapat retail unicorn di Indonesia dan Asia Tenggara.
Perusahaan ini telah memiliki valuasi di atas 14 triliun setelah memperoleh pendanaan seri C senilai 1,3 triliun pada tahun 2021. JNT Express. Nah, ini satu-satunya startup di bidang supply chain, logistik, dan delivery berhasil berstatus unicorn pada 7 April 2021. CB Insight mencatatkan JNT Express sebagai startup unicorn Indonesia tertinggi saat ini dengan valuasi mencapai 7,8 miliar US dollar atau setara dengan 113,5 triliun. Salah satu kriteria unicorn yang dimiliki oleh JNT adalah poin customer oriented dan penggunaan teknologi, seperti memiliki jam operasional 365 hari tanpa libur, dapat menjangkau pengiriman ke seluruh Indonesia dengan estimasi 2-3 hari saja, versi pengiriman dapat dipantau dan dilacak secara real time. OVO merupakan salah satu layanan dompet digital atau e-wallet terdepan di Indonesia. Ya, startup yang berada di bawah naungan Lipo X dan Tokopedia ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2017. Meski baru terhitung beberapa tahun beroperasi, nyatanya OVO dapat berkembang pesat dengan menggandeng berbagai kalangan sebagai mitra. Ya, beberapa mitra mereka seperti perusahaan besar kelas Alfamart, Bank Mandiri, Grab, serta startup fintech seperti Moka hingga 300.000 mitra UMKM di Indonesia. Ini OVO ya. Goto, nah ini ya, asetnya di atas 1 miliar US dollar. Baik, demikian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah buat kita semuanya, bisa kita amalkan untuk kehidupan kita secara pribadi maupun lingkungan sekitar kita. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi ini. Sempurnanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa agar kita diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wabil hidayah wa taufik ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.